Budiman Sujatmiko, namanya tersorot lantaran dituduh menjadi dalang kerusuhan pada 27 Juli 1996. Hingga akhirnya beliau sempat divonis 13 tahun penjara. Sejak duduk di bangku SMP, beliau sudah aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan organisasi. Beliau juga salah satu aktivis reformasi yang menentang rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Kini, Budiman berhasil menduduki kursi parlemen di Senayan selama 2 periode, yaitu anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan pada 2009 sampai 2014 dan 2014 sampai 2019. Hingga saat ini beliau sedang membuat revolusi industri 4.0 untuk kemajuan Indonesia. So, welcome to Journey of the Candidate. Gak banget deh. Om Budiman. Halo, Thank you loh. makasih udah ditraktir tehnya sama roti untuk sarapan. Saya belum sarapan soalnya. Iya pas ya. Pas. Tapi thank you banget loh, gue udah kedatangan Om Budiman. Thank you Makasih, sampai ke Depok, ke Makasih Kasarasa. baby. Thank you loh. Baby. Om Budiman gini. Ya. Gue tuh generasi yang jauh tidak mengenal lo pada zaman dulu. Pada akhirnya gue buka YouTube. Siap. Gue iseng, gue search nama lo. Om Budiman. Gila, lu gokil banget dulu ya. Oh, saya kira setiap kamu juga gokil dengan caramu. Dengan cara gue ya? Iya, dan saya gokil dengan cara saya. Oke. Nah, Iya. tapi kan gue tidak mengalami masa itu ya Om ya? Iya, Emang apa sih yang terjadi di masa itu? di masa itu. Ya kamu hidup, usiaku udah 25 tahun waktu itu. Ya, 25 tahun. Kan ada itu istilahnya tuh dalam psikologi, krisis seperempat umur ya, quarters life gitu ya. Ya. Umur 25 tahun hidup dalam situasi yang sama-sama aja, kan bosan. Oke, saya usia sudah 26 tahun waktu itu. Ya. 25 tahun kok gini-gini aja, presidennya nggak ganti-ganti. Kenapa nggak ganti? Partai yang menang nggak ganti-ganti. Katanya sudah ikut pemilu nggak ganti-ganti. Keadaan juga ya biasa-biasa aja. Lama-lama, nah emang ini negara punya satu orang. Ya sudahlah, gimana ya kita coba-coba gitu kan. Coba-coba. Kita ubah deh Indonesia, bukan saya sendirian dong, enggak dong. Rame. Gitu juga banyak. Dan tapi entah kenapa saya udah diminta untuk mimpin gitu ya, bikin kelompok. Terus tapi ada resikonya loh, Bud. Apa resikonya? 3B, apa itu? Bui paling ringan. Bui kedua buang atau diasingkan. Ya, B ketiga bunuh. Ada resikonya kayak gitu. Ya udahlah kita cobalah. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, jangan-jangan nanti kita jadi generasi yang hilang nih. Oke. Saya takut waktu itu Onat ya Debbie ya, takut menjadi generasi yang hilang. Berarti siap mati ya? Waktu itu sih komitmennya harus kayak gitu. Iya Dan kan, itu nyatanya horor banyak banget. teman saya yang juga tewas dan hilang kan. Itu komit tuh ya. Tapi kalau kita mati nggak apa-apa ya gitu. Nggak apa-apa lah. Segitu Semacam ya? kayak gitu. Semua tidak nggak apa-apa gitu. Sampai nggak sampai gitu sih. Berlebihan. Nggak senorak. Nggak kayak gitu ya. Nggak, artinya ya kita renungan juga itu urusan mati kan juga urusan sekali ya. Iya. Hidup sekali mati sekali nggak mana mati. Iya. Artinya ya dalam hati ya udah ini sampai harus kayak gitu. Ya udah kita ini resiko mati loh. Yang paling parah, paling ringan dibui loh. Ya akhirnya saya dapat yang paling ringan sih dibui. Divonis 13 tahun. Oke. Nah, tapi pas gue nonton itu saat Om Bud masuk bui, itu juga masih kayak berapi-api ya, nggak ada takut-takutnya sama Pak Hakim. Wah, masih berorasi, maksudnya spiritnya itu udah deh, ayo deh. Udah siap mati ya? Ayo deh, bui, ayo. Dalam tanda kutip itu mungkin momen yang sudah lama saya tunggu juga sih, bisa ngomong ke banyak orang. Toh saya waktu itu kan diadili tuh, barusan divonis. Iya. Berapa setengah jam sebelumnya divonis 13 tahun. Ya sudah divonis 13 tahun. Apalagi harus saya takutin. Oke.
saya jadi pendiam, toh sudah divonis. Saya jadi sokul, toh udah divonis. Iya. Ya sudah, saya udah divonis 13 tahun, apalagi? Ya sudah sekalian aja kalau bahasa sekarang digaskeun gitu loh kan. Gaspol. Udah divonis 13 tahun 1 jam yang lalu. Ya sudah, digaspolin aja. Nggak ada yang lebih buruk dari itu kecuali kematian ya, kecuali hukuman mati ya. Iya. Dan kebetulan waktu itu kan ada media nasional dan media internasional, ada BBC, ada ABC, ada CNN, ada macam-macam, ada Indonesia juga. Ya sudah sekalian diomongin aja ke dunia. Lagi disorot, ya udah Soeharto harus selesai, Orde Baru selesai. Kita nggak usah ikut pemilu Orde Baru yang percuma, pemilunya udah tahuan siapa yang menang. Presidennya itu lagi, ya sudah. Usia 27 tahun waktu itu saya divonis, barusan divonis akhir April 1997, saya baru 27 tahun, ya sudah digaspolkan saja. Oke. Nah, Pada akhirnya vonisnya menjadi berapa tahun? vonisnya 13 tahun. Tetap 13 tahun. lama ya? Lama sih waktu saya divonis, saya gak mikir juga, aduh belum nikah gitu kan. Baru punya pacar juga baru sekali gitu kan. Baru punya pacar saya di penjara gitu kan. Saya sebelum gak punya pacar. Berarti punya pacar di penjara? Di penjara yang suka besuk jadi pacar saya. Waktu itu belum jadi pacar. Oke. Berarti belum pernah pacaran? PDKT, belum pernah saya belum pernah pacaran. Oke. PDKT. Ya. Saya justru nembak dia setelah saya divonis. Eh, 2 hari kemudian, hari besuk saya di penjara, dia datang, cewek itu. Langsung minta putus? Bukan, enggak, saya sudah nembak. Justru nembak. Oh gitu? Nembak deng. Ya, 13 tapi aku di 13 tahun divonis loh. Jadi siapa tahu kita nikahnya setelah kita sudah sama-sama tua gitu kan. Dia mau ya udah. Oke. Tapi artinya mau lama juga, aduh nikah belum, berkeluarga belum, ngerasain pacaran belum gitu kan. Ngerasain dugem juga katanya belum pernah. Ya udah. Tapi waktu itu saya sudah bilang sih sama ibu saya, tenang Bu, kelihatannya sih ini nggak akan lebih dari 5 tahun deh saya jalanin. Ya. oh. Karena menurut analisis saya sih, katanya Orde Baru akan jatuh nggak lama lagi deh. Oh, udah ada feeling? Ada feeling, Oke. ada feeling. Ada feeling apa ada backingan? Ini menarik pertanyaan. Feeling sih. Backingan saya, ya media internasional meliput, dan rasa-rasanya waktu itu meskipun ketika saya ditangkap dengan teman-teman ditumpas gerakan pro demokrasi, memang tiarap sih, tapi rasa-rasanya dari tiarap itu akan segera kayak tsunami deh. Oke. Sebelum ada gelombang besar itu air kan surut dulu ya. Iya. Ya kira-kira gitulah. Ini surut dulu. Bener, waktu kita divonis Mei 97, Juli mulai krisis moneter di Korea Selatan. Oke. Kemudian Agustus mulai merambat ke Thailand dan kemudian ke Indonesia. Krisis Oke. moneter 97, krisis moneter, krisis ekonomi. Baik perusahaan bangkrut. 98 jatuh deh. Jadi ya nggak terlalu ini juga. Nggak terlalu lama ya? Jadi berapa lama sih? terlalu. Akhirnya saya jalanin 3,5 tahun. Oh, 3 tahun. Akhirnya 3,5 Malah di bawah tahun. 5 tahun kan? Akhirnya di bawah 5 tahun. Gitu. Lumayan, korting 9. Oh ya, jadi asik lah. Berarti yang bebasin dulu zamannya Gus Dur, Gus Dur. Presiden Gus Dur almarhum. Oke. Iya. Oke. Berarti setelah keluar dari situ, apa yang Om Bud lakukan? Happy dong? Yes, akhirnya go. Ya, akhirnya secara personal ya happy dong. Saya Iya nggak dong. jadi bujang lapuk di dalam itu kan. itu yang pertama itu sih. Akhirnya asik, aku akan bisa ngerasain pacaran di luar penjara. Kan baru punya pacar waktu itu Iya. ya. Politik goal dapat. Politik gue dapat, itu personal aja. Politik gue dapat dong. 32 tahun berkuasa jatuh kan. Saya waktu SMP mikir soalnya, aku akan ngerasain nggak ya punya hidup di sebuah negara yang presidennya itu bukan dia aja gitu. Oh, itu SMP udah kepikiran gitu? Udah. Oh, udah ya? Udah. Oke. Bisa nggak ya? Karena waktu SMP 83, 84 kamu masih belum jadi apa-apa. Baru lahir, aku baru lahir Belum 83. 86 SMA tuh. 86 SMA di Filipina Presiden Marcos juga jatuh. Jatuh. Karena udah lama berkuasa 86. Di Korea Selatan 87, 88 Presiden Korea Selatan juga jatuh. Berkuasa puluhan tahun. Ini kapan Indonesia ya? Punya Itu SMP tuh ya? Enggak, itu udah SMA kalau 86, 87. Oke. Kalau 8 SMP sih ya sudah mulai pengen sih. Oke. Gua kapan-kapan harus lawan nih orang. Nah, tapi 87 sudah mulai ikut gerakannya bareng-bareng mahasiswa sih. Oke. Saya SMA tapi bareng-bareng. Saya di Jogja waktu itu kan. Oke. Jaga itu sih. Serius
Enggak juga, kadang-kadang kita canda-canda aja gitu ya. Iya, Enggak iya. seserius yang kamu bayangin. Iya. Ya kayak kita Tapi ngocol dulu ikut juga. nggak sih kampanye? Kan kita tetap bisa kampanye tuh. Kampanye. Kampanye yang 3 partai. Saya ikut juga kampanye. Ikut Saya nggak dari- pernah golput sih, tetap milih waktu itu. Tetap udah dari awal di merah ya? Ya. Dari awal. 87. Karena kalau kampanye yang paling rame di merah. Ya, anak muda dong. Metal waktu itu. Iya, Metal, merah begitu. total. Ada lagunya kuning-kuning apa merah-merah. iya. Kan ada Ada. dulu. Ada. Itu tapi Itu selalu kalah. Selalu kalah, selalu nomor 3. Padahal kampanye Kalau rame. kampanye ada berat, tapi selalu kalah gitu. Tapi udah tahu kok Itu siapa yang ikut, menang. Aku serunya bukan kalau yang menang kita udah tahu dong. Kita serunya kita bisa maki-maki aja. Sambil kampanye maki-maki secara legal gitu kan. Maki-maki pemerintah secara legal. Tapi segitu aja. Apa? Ya segitu aja. Motor-motoran. Gitu. Enggak, tapi itu menurut aku tuh kampanye paling enak loh. Bener-bener kayak semua orang tuh dari hati ya. Iya. Gitu. Tapi kamu belum lah. Oh, aku sempat, aku ikut di mobil. Oh, di mobil ya. Tahun berapa itu ya? Mungkin terakhir ya. Ikut Mobil nggak bak sih, ya? Nat? Ikut nggak sih, Nat? 97, Enggak, 97. Ikut mobil sama keluarga gitu. Oh, yang ratu cincin, Iya, iya, iya. gitu ya. Merah-merah, kuning-kuning. Nah. Iya. Itu nadanya kan ada. Iya, ada. Tapi maksudnya kayak semua orang tuh kampanyenya heboh. Merasakan euforia itu ya. Enjoy aja. Enjoy. Kita Tapi masih enjoy. kalah. Walaupun yang menang kita udah tahu siapa kan? Udah tahu siapa yang menang. Makanya kok nggak bisa nih ganti pemerintah dan pemilu nih. Tapi tuh the happiest di kampanye sih. Maksudnya kan kita akhirnya kampanye lagi kemarin ya. Aku bahkan lebih happy waktu dulu loh. Jangan dulu ya. Ada marahnya ya. Kayak dari hati banget gitu. Padahal gue masih kecil juga. Oh, Cuma gitu. rame Masih kan. kecil ya? Masih kecil, masih SMA. Terakhir apa ya? SMA kali ya. SMA. Om Bu, tapi kalau ngomongin yang paling worst di antara geng lo, ada yang paling worst nggak? Yang paling dark, yang kena? Yang meninggal berapa? Yang 3B itu tadi itu. Ya. Lu kan mungkin yang salah satu yang beruntung ya? Ya, hilang. Yang hilang berapa Mas Bud? Ada berapa ya? Ada Wiji Tuku, ada Bimo Petrus, ada Herman Hendrawan, ada yang dari kelompok kita ya, ada Suyat, Oke. kemudian dari kita ya, Bimo Petrus, Wiji Tuku, Herman Hendrawan, Suyat, itu yang diculik tapi nggak balik. Ada juga teman-temannya diculik dan balik sih akhirnya. Ada Andi Arief, ada Faisal Reza, ada Nezar Patria, ada Aan Rusdianto, segala macam. Oh ini itu banyak. Ratusan? ya? Puluhan? Nggak belasan aja. Kalau Belasan? ratusan takutnya tenggu. Oh iya benar. Berapa banyak? Ratusan. Oke. Itu kejadian tahun 98 Tapi kok ya. nggak ada ya? Itu kan zaman Orde Baru kan yang menculik kamu udah lama peristiwa-peristiwa Iya, lain iya, juga. Iya. Itu yang kelompok kami. Kami Oke. kan baru nongol 96. Oke. Nah setelah bebas kan akhirnya ternyata Om Bud yang berkuasa sekarang. Dulu memperjuangkan demokrasi nih. Sekarang udah. Ya pada waktu itu saya kan baru masuk PDI 2004. PDI Perjuangan masuk 2004. 2004 PDI waktu itu baru kalah pemilu malah. Oke. Nggak berkuasa selama 10 tahun dari 2004, 2011 sampai 2014. Ya. Baru 2014 menang lagi gitu Oke, kan. oke. 2014 dan 2019. Ya sekarang berkuasa walaupun saya bukan di eksekutif ya. Iya, Dan iya. saya nggak di DPR lagi sekarang. Ya, oke. Nggak di DPR lagi. Bedanya apa dulu? Yang Om Bud perjuangkan demokrasi ini? Dulu Udah nih. untuk menggolkan sesuatu Hmm. harus berkeringat, berdarah-darah, Hmm. ditangkap. Saya 6 kali pengalaman ditangkap loh. Kan 6 kali. 6 kali dari SMA. Oh, berarti emang bener ya kan di meme-nya Twitter ada tuh bapaknya Ardito gitu ya. Ketangkep. Bapak Ardito. Abi Toy juga ketangkep. Ketangkep ya kan? Iya, saya apa tadi mau ngomong apa? Malah jadi lupa gue. Ketangkep. Iya, Ketangkep 6 kali. 6 kali. Jadi waktu saya ketangkep, pengalaman saya sih, artinya untuk memperjuangkan sesuatu dulu, zaman Orde Baru tuh harus berkeringat, berdarah-darah. Belum tentu berhasil yang kita perjuangkan. Ya. Begitu saya masuk DPR, apa yang saya perjuangin dulu, ya selesai tuh. Peaceful. Nggak semua saya mau kita perjuangkan dulu berhasil. Ada yang goal, ada yang gagal, ada juga gitu. Kadang-kadang kita harus bertarung di dalam sistem ya. Tapi ada beberapa yang saya perjuangkan lama, misalnya soal tanah. Saya kan dulu memang suka dampingin petani ya di zaman Orde Baru ya. Ya. Soal desa berhasil sih alhamdulillah. Bikin undang-undangnya berhasil. Terus kasus tanah yang saya bela di kampung halaman saya di Cilacap udah 20-an tahun berhasil gitu ya. Oke. Jadi ada manfaatnya ketika udah ada dalam sistem sih, ada manfaatnya. Tapi ada juga yang nggak berhasil gitu. Oke. Tapi kalau zaman Orde Baru pasti nggak berhasil. Gitu. Ya bedanya otoriter sama zaman demokrasi adalah kalau berjuang untuk hal yang baik
di zaman otoriter pasti nggak berhasil. Oke. 99,9% lah. Tapi kalau di zaman demokrasi 50-50 lah. Ada kesempatan untuk berhasil, ada kesempatan, ada juga gagal. Oke. Tapi nggak tertutup sama sekali. Berarti kan Mas Bud tuh martirnya demokrasi ya? Enggak lah, saya Ya. biasa-biasa aja lah. Karena kan siap mati untuk demokrasi ceritanya. Nyatanya nggak mati juga. Iya, walaupun nggak mati, tapi kan siap mati. Tapi kan sekarang demokrasinya gimana Mas Bud? Demokrasi, menarik pertanyaannya. Karena masih 50-50, yang baik sama yang buruk bisa sama-sama keluar, ya belum ideal sih. Belum ideal. Belum ideal. Memang demokrasi tidak menjamin 100% baik. Tapi saya sih pengen yang baik itu ya bisa 60%, 70% bertahap gitu ya. Sehingga ya minimal kalau demokrasi yang baik, kalau hal-hal yang baik, ide-ide baik itu bisa 75% lah jadi gitu. Oke. Ini kan masih 51, 52, kalau macam harus bertarungnya banyak. Nah, dulu ada nih yang ngomong kan kalau zaman otoriter. Ini udah mulai serius nih. Oh, Udah mulai serius nih. Ini udah mulai serius nih. Nggak, dulu kan Nggak onat banget sih. Nggak onat banget ya. Nggak, ini masih harus sedikit ya. Lu inget nggak, dulu waktu zaman otoriter tuh ya, jadi kan kita harga pokok stabil. Oke. Seolah-olah rakyat tuh brandingnya tuh nggak susah lah. Oke. Jadi yang susah tuh yang pejuang politik. Nggak juga sih dulu kalau ada penggusuran proyek itu Tanah itu keras banget. Oke. Sekarang ini beberapa proyek penggusuran tuh Lebih lembut. lebih lancar. Oke. Mungkin harganya tidak ideal tapi setidaknya tidak sama sekali tidak diambil lah rakyat ya. Ada negosiasi yang berjalan, Oke. uangnya ada, begitu. Harganya mungkin belum tentu ideal tapi jauh lebih baik lah begitu. Oke. Tapi kan demokrasi sekarang mahal Mas Bud. Demokrasi mahal. Kalau soal mahal, semua sistem politik mahal. Ngurus 270 juta orang pasti mahal ya. Iya. Kalau mau pakai sistem otoriter, mungkin bisa lebih murah, tapi harga politiknya mahal. Iya kan? Kebebasannya mahal, hak asasinya mahal. Kita nggak bisa sembarangan ngomong bisa bikin kayak gini. nggak bisa ini ya, ngobrol apa Onat nggak bisa ketawa-ketawa gini. Nggak bisa ya? Nggak bisa. nggak. Kalau lu ketawa emang kenapa hilang? Hilang. Saya itu 3B. Minimal ditangkap lah, ditanyain lah, di rumahnya ditongkrongin gitu kan. Iya. Gitu. Tapi gue penasaran deh kalau Om Bud, lu dengerin musik itu nggak sih kalau di rumah? Kan kalau Dengerin. politisi kan kayaknya Hidup saya enjoy aja. Tahu Asik-asik aja. tahu Imo? Apa? Imo. Ibu saya nggak tahu, soalnya tadi Vital. Ya enggak, saya dengerin musik. Yang baru-baru sih ya karena anak saya dengerin K-pop ya saya mau nggak mau dengerin K-pop gitu. Oh, dengerin. Anak. Kalau dari belajar dengerin K-pop kan ya. Blackpink apa? Blackpink ya BTS? semacam BTS, Blackpink anak lu belajar sambil si Blackpink, lu joget di belakang kan? Hah? Lu joget ya? TikTok. Enggak, kadang-kadang saya enggak, kalau saya joget sih enggak ya, joget enggak. Tapi ya kadang-kadang saya suka bersiola untuk menikmati juga lama-lama ya. Oke. Tapi di musik saya juga punya selera musik sendiri, zaman pop dulu ya, Chrisye, Oke. Krakatau. Oke. Musik tradisional saya juga suka. Keroncong, Itu lagi golden age musik banget ya zaman klasik. lu Ya. Tentang musik jangan sembarangan loh. Saya ada orang yang suka musik meskipun nggak bisa main musik ya. Saya merasa, ini kata Nietzsche nih, kata filosof, hidup tanpa musik itu adalah sebuah kekeliruan. Ya, Oke. hidup tanpa musik itu sebuah kekeliruan. Dan saya menganggap musik itu seperti kalau saya lagi melakukan sesuatu nih, Ya. hadapin bahaya, pengalaman mendekati kematian yang harus ditangkap atau disiksa. Zaman dulu kan ditangkap tuh disiksa loh, di-strum segala macem. Kalau di penjara, ditelanjangin tubuh kita cuma pakai celana dalam doang gitu ya. Kadang-kadang saya bernyanyi, Nyanyi lagu apa tuh? tidak harus lagu perjuangan enggak, kadang lagu One Falls. pop, lagu One Falls masih ada kritiknya ya. Tapi Kadang-kadang saya mendengungkan. Killing Me Inside belum ada ya? Belum ada. Killing Me Inside. Band gue belum ada. Itu masih- Zaman, nggak sih bukan zaman sih, zaman sebelumnya sih Killing Me Softly dulu. Ya. ada Tapi ya? zaman om-om kita, bukan saya juga. Killing Me Softly. Sama satu lagi. Gua mau nanya. Zaman saya waktu remaja ini, Too Much Love Will Kill You, Oh. Freddie Mercury. Oh, Freddie Oh, Mercury. lu suka, lo Oh, gue juga juga Nat. suka banget Queen. Ngerti. Oh. Keren ya Queen. Idola. Oh, Dia iya. suka gayanya tapi. Gue suka gayanya. Iya. Oke, lo kan juga ini Om ya, lo kayak pegiat sosial banget ya. Lo pasti nge-tweet mulu. Media sosial. Hmm. Ya itu menarik era media sosial nih. Pernah sama Debbie ya. Jadi dulu kalau kita punya ide, kan kita simpen dulu, Ya. kita tulis artikel, kirim ke koran, seminggu baru dimuat. Iya kan? Oke, Iya. Ya. Sementara
Saya ini kadang-kadang ide muncul setiap saat, tiap saat ada aja ide. Kadang-kadang harus nunggu seminggu zaman dulu, ya. Kalau sekarang langsung ide tulis aja, langsung orang baca. Oke. Dan saya senang ketika dapat feedback. Saya senang Oke. banget. Saya senang diskusi. Pernah dapat feedback yang nggak enak banget nggak Ya di Twitter? banyak. Kayak apa sih? Kalau lu masih inget ya Om, ngehe nih orang gitu. Ya, yang kalau feedback yang bagus biasanya bertanya, mengkritik saya suka. Saya suka dikritik. Ya. Apalagi dialog, ayo diskusi, debat kita. Nah biasanya kalau yang ada orang-orang yang nggak setuju, tapi dalam tanda kutip tidak cukup punya argumen ya biasanya maki. Nggak setuju. Udah mulai nyerang personal. Nyerang personal biasanya. Kalau saya nggak layani sih, nggak layani. Tapi banyak. Banyak juga. Ya wajar, dalam politik dalam politik kita pro kontra ya. Ide kita yang kita anggap baik untuk disuka semua orang. Ya. Tapi kalau kritik tajam sekalipun biasanya saya layani diskusi. Saya suka debat di Twitter. Oke. Saya suka debat karena kebetulan follower saya juga lumayan gitu ya. Jadi kemudian ikutin juga. Dan bagi saya kalau lagi di debat nih, dikritik nih, kesempatan. Oh berarti saya kesempatan jelasin lebih rinci lagi. Jadi kesempatan saya ngasih argumen. Oke. Nah, Malas-malas bagi saya kesempatan gitu loh. Oke. Jelasin kalau goal politik dulu kan biar demokrasi. Nah, goal biar sejahtera sih. Oh, biar sejahtera. Iya juga. Kebebasan cara ke demokrasi. Cara ke kesejahteraan dan kemajuan dan keadilan lah. Tapi udah sejahtera belum? Ya pasti belum lah, masih belum, tapi koefisien Gini kita nih, angka ketimpangan kita udah kurang. Ya, udah berkurang ya. Kemudian sekarang sudah ada program undang-undang desa. Iya. Dulu rakyat desa tuh dapatin dana pembangunan tuh harus bikin proposal dulu, belum tentu diterima juga. Sekarang nggak perlu itu, langsung dananya turun deh dari negara, dari pemerintah. Jadi nggak setuju dong kalau ada kaos-kaos tuh apa enak gimana kaosnya kayak enakan zaman Piye kabare? Piye kabare? Si enak zamanku tuh. Tahu. Saya udah jawab dengan stiker juga. Apa? Gambar saya. Gimana? Apa coba? Saya iki penak wong desa wis duwe undang-undang desa. Sekarang udah penak orang desa sudah punya undang-undang desa. Zaman dia belum ada. Wes ditangkep maneh. Saya jam gitu pakai stiker juga. Saya pasang waktu kampanye saya. Tapi politik goal 2024? Apa? Politik goal 2024? Ya kita pengen menang lagi. Sebagai? Ya enggak, partai kami pengen menang lagi. Pribadinya Mas Bud? Pribadi saya masih berpikir gini, Indonesia ini perlu dengan segala kekurangannya apa yang dilakukan Pak Joko harus dilanjutin. Oke. Dengan tantangan-tantangan baru ya setelah pandemi ya, pandemi ini kan banyak merubah banyak hal. Ya. Bangun jalan, bangun jembatan, bangun pelabuhan tuh, bangun airport keren. Oke. Tapi kalau ibaratnya komputer dia tuh masih hardware. Oke. Nah, ke depan saya kira harus ada software-nya dong. Oke. Harus ada brandware-nya. Oke. Manusianya. Jadi hardware yang bagus, ada software-nya yang bagus, dan brandware-nya, si usernya, penggunanya kita semua sih. Jadi ibaratnya komputer, ibaratnya Indonesia komputer, Pak Jokowi sudah 10 tahun ini bangun 7 tahun ini bangun hardware. Oke. Sekarang besok software. Berarti 2024 mau Brandware. maju pilpres? Oh enggak, belum kepikir. Belum kepikir. Belum kepikir. Itu mahal soalnya. Mahal. Belum kepikir. Tapi ya, Tapi. seandainya maju, Hah? seandainya maju, Ah. yang mau Om Bu tawarkan apa? Ke orang-orang kayak gue deh, yang masih 30, if. Gak usah maju presiden deh, saya sudah nawarin sesuatu kok. Oh ya? Udah nawarin sesuatu, saya lagi bikin kerjaan dengan teman-teman saya, seusia kamu, seusia Debbie loh. Oh kita beda. Kita Saya- beda. Oh, bahkan seusia kamu gitu loh, bahkan seusia kamu. Kamu nih banget. Dina, itu adiknya kan. Apa yang bisa Om Bu tawarin ke orang-orang kayak gue yang umurnya 30? Bukan apa yang akan, sudah kita tawarin. Ya. Kita lagi bikin sebuah ekosistem. Ekosistem tempat generasi-generasi muda seperti Debbie dan seperti Onat ini bisa mengeluarkan kreasi-kreasinya, imajinasinya, Ya. seliar-liarnya, tetap etis tapi ya, dan kemudian jadi teknologi dan berbisnis teknologi. Kita lagi buat kerjaan di Sukabumi di kawasan 888 hektar, namanya Bukit Algoritma, pengennya menjadi pusat kawasan industri kreatif, industri futuristik, Indonesia masa depan. Oke. Untuk komputer, untuk kesehatan, untuk pertanian, dan untuk pendidikan, apapun problem-problem sosial yang dipecahkan bukan dengan cara-cara lama lagi ya, tapi dengan cara-cara teknologi
Oke. Nah, silakan orang-orang seniman, filosof, sejarawan, komputer, saintis, ahli bisnis ngumpul ngomongin apa problem kesehatan, problem pendidikan, problem lingkungan, problem climate change, problem kebudayaan, demokrasi. Tuangkan itu dalam aplikasi. Silakan buat aplikasi. Bukit algoritma namanya. Ya. Tapi investornya lokal. Apa? Investor lokal pasti. Masih banyak kan masih luar deh. Ya lokal ada juga sudah mulai lagi negosiasi. Ada. Ada. Kita lagi ngajak pengusaha-pengusaha, udahlah jangan nambang lagi deh, jangan nambangin pohon lagi deh. Iya. Sekarang nambang otak deh. Jangan nambang tanah, nambang otak. Tapi kan kalau investor asing nanti dikit-dikit, ditunggangi asing. Gak juga. Kita asingnya bebas kok. Oke. Ada timur tengah, ada timur jauh, ada barat. Jadi Ada aseng. ada Aseng, ada William, Iya. ada Jane, Yes. ada Ahmad, ada Fatimah. Bener. Ada Park, ada Kim, Choi. Tapi gini, bedanya pada generasi Saya lagi nunggu yang namanya Joko, yang namanya Widodo. namanya Ujang. lagi ngajak Ujang Joko segala macam. Onat ditunggu dong. Oh, boleh. Enggak, gue mana deh, bedanya Dan pada itu zaman itu dulu. untuk kamu loh nanti, bukan untuk saya. Iya, nanti kita datang lah ke Sukabumi. Mas Boleh. Bud, ya. Oke, boleh. Boleh. Nih gue mau nanya lagi nih. Ya. Zaman Om Bud muda, umur 30 sama zaman gue, bedanya apa sih? 30 tahun sih udah Indonesia udah demokrasi ya. 30 tahun saya di kuliah keluar Mungkin negeri. gini bedanya Onat 25 tahun dan Mas Bud 25 tahun. Iya, Itu generasi pecah sih. zaman dulu sama sekarang tuh beda nggak sih cara mereka memperjuangkan demokrasinya tuh beda nggak? Bukan cuma sekedar berbeda cara memperjuangkan demokrasi ya. Cara melakukan apapun semuanya berbeda. Contohnya, Dulu kalau ada orang nih banyak tahu, keren. Karena memang sumber pengetahuannya dikit. Nyari Ya. buku kan susah. Entah beli atau pinjam perpustakaan kan. ya. Kalau sekarang orang banyak tahu nggak keren. Tinggal Googling. itu Google udah tahu. Jadi kalau sekarang orang banyak tahu itu nggak keren. Justru yang keren adalah sekarang kalau orang bisa memilah mana yang layak diketahui dan mana yang tidak gitu ya. Karena informasinya banyak banget. Ya. Jadi kalau zaman dulu orang tahu sedikit itu udah keren. Wih, lebih tahu dia kerja apa aja. Wah, keren orang ini kira-kira kan. Satu itu yang paling gampang. Yang paling simpel. Kedua, untuk berkarir. Berkarir nih. Dulu kalau untuk berkarir entah bisnis, entah politik, entah kebudayaan, entah akademis harus gabung pada lembaga-lembaga yang sudah ada, yang sudah kuat nih. Ya. Puluhan tahun, artinya kritis dari bawah, udah antrian gitu ya. Oke. Karir kalau bagus naik terus, kalau kalau bagus timnya ya. Ada jenjangnya Kalau lah ya. sial gitu kan kelasnya. Kalau sekarang Itu apa sih? nggak ada urusan. Aku punya keahlian nih. Aku nggak mau di lembaga kamu. Aku bikin sendiri. Oke. Aku bikin sendiri. Aku bikin TV sendiri. Aku bikin channel sendiri. Iya. Seperti Onat nih, ya kan? Aku bikin perusahaan taksi sendiri, bikin perusahaan ojek sendiri, Ya. bikin sekolah sendiri. Siapa? Aku nggak usah sekolah yang ada. Aku bisa bikin sekolah sendiri. Aku bisa bikin kursus online sendiri. Artinya dulu zamannya saya orang belajar tuh tujuannya bekerja. Oke. Sekarang orang belajar tujuannya mencipta. Oh. Beda tuh kerja dan mencipta. Iya. Kalau kerja itu saya mindahin ini ke sini kan saya disuruh Debbie. Mas Bud pindahin dong gelasnya ke sini. Saya bekerja tuh. Karena disuruh orang, disuruh majikan saya dan saya Ya. dapat gaji dari Debbie karena saya mindahin gelas. Iya. Itu kerja. Kalau cipta enggak. Cipta itu saya mindahin karena itu cita-cita saya. Maunya saya pindahin ke sini, nggak ada yang nyuruh. Aku maunya saya pindahin kok. Itu cipta kira-kira. Anak muda sekarang ketika melakukan sesuatu tuh karena keinginannya, bukan karena disuruh majikannya. Bener nggak Nat? Wah, keren juga. Ya kamu kan? lakukan ini kan Kamu siapa yang nyuruh? Nggak ada Siapa? kan? Majikanmu? Direktur televisi stasiun TV enggak kan? Iya. Bikin undang saya mana? Direktur stasiun TV yang itu? Iya. Nah, bukan. Nggak sempet dia kerja di stasiun TV ya Nat? Enggak artinya kamu ini contoh yang kamu lakukan ini. Kamu mencipta, bukan bekerja. Iya. Dan itu bukan cuma sekedar TV aja ya, bisa macam-macam lah. Iya. Kalau di politiknya sendiri, ada perbedaan nggak anak muda politik sekarang sama anak muda politik zaman lo, Om? Ada ya. Ada. Dulu orang masuk organisasi itu dan berpolitik dan punya ide politik itu Ya. karena ikut pelatihan-pelatihan di partainya misalnya. Dengerin ikut kursus-kursusnya. Aku misalnya Debbie atau saya dengerin. Udah ada paketnya nih. Tentang ekonomi, tentang sejarah, tentang ideologi, tentang budaya, tentang program partai, ADRT partai. Dengerin, oke. Hari ini
belajar politik anak muda. Itu dilakukan juga, Iya. tapi dia lihat YouTube juga, dia baca Google juga, dia lihat debat-debat politik di luar negeri juga, dengan orang informasi-informasi yang beragam, mungkin malah lebih kaya. Artinya dia dapat dari sini, tapi dari sini. Artinya dalam kepala orang muda yang sekarang berpolitik generasi kamu nih sudah bisa lebih independen. Oke. Dulu cuma dengerin, sekarang bukan cuma satu sumber, tapi juga dari berbagai macam channel. Anak muda sekarang belajar politik bukan lambang partainya saja, tapi WhatsApp grupnya, Oke. akun Twitter yang diikutinya, akun Facebook yang diikutinya. Sekali lagi, bukan sekedar politik, pun pendidikan. Ya, ya. Anak saya lebih sering dengerin dialog dengan orang-orang di grup WA-nya, di Twitternya, di IG-nya, ketimbang dengan saya. Artinya dulu hanya keluarganya lah ya yang udah. Sekarang enggak. Setiap orang, setiap manusia yang baru yang udah berpikir, Ya. dia punya banyak pintu untuk dia masukin. Lebih luas dong ya. Banyak pintu dia masukin. Makanya saya sering bilang gini sama anak-anak muda nih, kalau lagi sama mahasiswa, sama anak-anak sekolah, kalau lagi diskusi nih, tahu nggak? Imajinasi kalian tuh lebih relevan loh untuk Indonesia di masa depan ketimbang pengalaman orang tua. Imajinasimu itu lebih relevan untuk Indonesia 5-10 tahun ke depan. Lebih relevan daripada pengalaman orang tua. Pengalaman orang tua penting, Ya. tapi yang akan lebih membentuk Indonesia bukan pengalaman orang tua. Imajinasimu. Tapi kalau Gitu. kayak corruption-nya dulu kan dia bilangnya, kalau dulu kan korupsi tersentralisasi, sekarang korupsi berjemaah, bener nggak? Dan Beda konsekuensi dari kekuasaan yang terdesentralisasi. Kan ada nih orang Inggris ngomong, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan mutlak cenderung mutlak juga korupsinya, karena gitu. Indonesia kekuasaan nggak mutlak. Ya. Dulu zaman Orde Baru kekuasaan kekuasaan mutlak, korupsinya mutlak. Sekarang kekuasaan demokratis, korupsinya pun demokratis. Demokratis dalam tanda kutip ya. Artinya kenapa kekuasaan itu pasti akan menggoda orang untuk korupsi. Oke. Tidak setiap orang tergoda ya. Ya, ya. Tidak setiap orang tergoda, bukan berarti bahwa orang yang berkuasa pasti korup. Ya. Saya bisa sebutkan beberapa nama teman saya yang berkali-kali jadi DPR, ya rumahnya biasa-biasa aja gitu ya. Ya. Rumahnya biasa-biasa aja. Saya bisa cerita banyak tentang teman saya. Bukan berarti ketika kekuasaan cenderung korup kita menolak kekuasaan. Oke. Seperti juga ketika orang berlatih berjalan, anak berlatih berjalan cenderung bisa kepleset, bukan berarti kita larang dia jalan ya. Ya. Seperti juga media sosial akan ada banyak pengaruh negatif, bukan berarti kemudian kita tutup media sosial, kan enggak juga. Oke. Karena itu kan sebenarnya yang bikin mungkin generasi onat dan anak muda tuh kayak ngelihat politisi tuh udah nggak kayak zaman aku ngelihat Mas Bud berjuang untuk demokrasi, berbeda dengan zaman onat ngelihat sekarang kok Karena korupsi cerita semua gitu buruk ya. tentang, Cerita sekali, ini buruk. bukan tentang politik saja, bukan tentang politik aja nih, bukan tentang politik aja, semuanya. Cerita buruk tuh lebih menyebar cepat tentang segala sesuatu. Karena Ya. medsos ini. Medsos memfasilitasi itu, medsos mempercepat itu. Tapi sebenarnya itu kayak udah sifat manusia ya. Ya. Menggosipin buruk itu lebih Lebih hot Bad news, dibanding. lebih se- good news gitu. hot. Oke, padahal tidak seburuk itu. Atau Tidak memang, seburuk itu. tapi memang ada dong. Oh ada, korupsi ada, saya tahu betul itu. Waktu saya di DPR, ada banyak kasus korupsi terbongkar. IKTP misalnya, ada korupsi-korupsi yang lain. Ya, sebelumnya ada Bank Century, sebelumnya sekarang Asabi, Jiwasraya, macam-macam. Bansos juga yang menimpa teman saya di satu partai. Saya malu. Apa yang salah? Apa yang salah? Kadang-kadang orang sudah kaya raya masih korupsi ya. Itu kenapa ya? Nah, ini menarik. Itu kenapa ya? Karena ketika orang sudah kaya, dia pengen berkuasa. Dan kekuasaan itu mahal. Nah, ini saya kira orang yang berpolitik bisa tergoda untuk korupsi karena kekuasaan politik itu diraih dengan mahal. Sehingga ada kecenderungan itu. Kecenderungan, tidak semuanya sekali lagi, tidak semuanya ya. Ya. Nah, ini yang kemudian memang kalau dalam pengalaman saya di dalam sistem, ini kebutuhan pembiayaan politik itu mahal. Nah, karena itu saya setuju sebenarnya waktu itu ada usulan dan saya pernah diajak diskusi oleh KPK juga. Baiknya partai-partai dibiayai negara. Dibiayai negara. Dibiayai negara Full. partai-partai. Kalau bisa ya nggak full, harus lebih 70% lah.
Tapi ada pembatasan partai dong, jangan multi partai gini. Atau Partai silakan, tapi yang bisa ikut pemilu itu harus dibatasi. Ya, misalnya. kita yang ngomongin elementary threshold juga. Ya, enggak, tapi ini dari sisi pembiayaan dulu. Supaya partai ini dibiayai oleh negara, sehingga nggak ada alasan lagi kita kebanyakan biaya dari kantong pribadi itu biaya partai. Kalau partai dibiayai negara, maka dia bisa diaudit oleh negara. Ini sudah terjadi di beberapa negara demokrasi juga di Eropa terutama, ya, dibiayai oleh negara. Karena dibiayai oleh negara, diaudit oleh macam-macam, BPK segala macam boleh ngaudit. Sehingga kemudian orang yang terjun politik nggak usah mikirin pembiayaan. Pun jadwal kampanye, saya pernah ke Amerika Latin, jadwal kampanye itu dibikin rata aja untuk para caleg di stasiun-stasiun TV. Debbie mau kampanye, double saya dengan saya misalnya. Kasih waktu 2 menit ngomong, udah saya 2 menit, udah siapa lagi 2 menit gitu. Jadi difasilitasi. Tapi APBN kita bengkak dong. Apa? APBN kita gimana? Ya, Kalau pembiayaan oleh negara. konsekuensi dari demokrasi, demokrasi politik kan juga bagian dari pembangunan. Demokrasi politik juga bagian dari pembangunan. Nggak sama rata semua partai, tergantung dari sekarang sudah ada sih pembiayaan negara, ada, cuma nggak cukup, jauh dari cukup, ya. Dihitung berdasarkan jumlah suara kursi dia, ya kan, di DPR maupun DPRD, biayai saja, ya. Nanti kemudian sedikit demi sedikit partai akan betul-betul akan menjadi lembaga publik. Karena itu sekali lagi politik itu juga bagian dari pembangunan, demokrasi bagian dari pembangunan, bukan cuma soal infrastruktur aja kan, ya. Gak mau menggugat demokrasinya aja sekalian. Jangan. Demokrasi udah masuk. bebas, jangan, itu hak asasi manusia nggak boleh, boleh, ya. Kebebasan itu harus dijaga. Tapi nanti bentuk demokrasi yang kita alami sekarang ini akan berubah bentuk kok gara-gara teknologi. Iya, kan. Akan berubah bentuk karena Kan dulu teknologi. kita dari monarki, aristokrasi, demokrasi. Ini kita nggak mau berubah jadi apa gitu, Mas? Kemungkinan akan muncul jadi dalam bentuk datakrasi. Datakrasi. Kemungkinan nih. Karena teknologi udah kayak gitu sih, akan ke arah sana. Iya harus berubah dong, kalau gini eksesnya udah kebanyakan. Semua hal ada ekses. Datakrasi pun pasti akan ada ekses. Pasti dah. Hidup tanpa ekses itu ya nggak hidup. Oke. Ya kan? Ini the best way. Ini nggak keberatan ya? Nggak keberatan kok. Nggak Soalnya Devi ngajak ngomong serius aku kesini. Kalau Devi sih udah biasa ngomong serius terus. Mas Eman, masih paham. Bukan maksudnya Devi serius. Iya, keseriusan. Ya, tapi Makanya. artinya gitu, pasti punya dampak. Nah sekarang gimana cara ngatasnya nih? Salah satu cara ngatasnya supaya demokrasi nggak mahal adalah pembiayaan semakin banyak, persentasenya katakan 75% untuk tiap partai oleh negara. Kedua, supaya kebebasan tidak ngawur, teknologi sudah menyediakan cara untuk check and recheck hoax pastinya salah satunya. Ketiga, ini mungkin agak kelihatan jadul kedengarannya ya. Anak muda harus belajar filsafat. Anak muda harus belajar filsafat. Onat harus belajar filsafat. Oke. Karena apa? Berpikir kritis, analitis. Kenapa? Hanya dengan belajar berpikir kritis, analitis, kita bisa memilah informasi yang udah kebanyakan itu. Udah banjir Oke, ya. Udah banjir, informasi. udah banjir informasi. Persoalan sekarang kan udah tadi tuh, udah kebanyakan informasi. Ya. Dulu kekurangan. Nah, untuk bisa milah-milah informasi, memilih dan milahnya ya belajar berpikir kritis sih. Tapi Nat, apa sih yang bikin Onat dan gengnya ini ya kayak alergi banget sama politik kayak Bukan alergi. Itu terlalu banyak bad news aja yang mungkin di berita di media. Corruption itu gue selalu pengen bertanya nih. Iya. Politisi itu sebenarnya gue tadinya mikir kayak charity work aja. Lo bekerja untuk masyarakat nih misalnya ya. Saya juga berpikir gitu. Oh ya? Sampai sekarang saya berpikir politik adalah kerja sosial. Iya kan. Tapi kenyataannya kan Ya, dalam prakteknya tidak semua buruk, tidak semua baik. Iya. Ya kan? Ketika kita yang punya niat baik pada politik akan berpikir, oh ternyata nggak semua baik. Iya. Tapi pada orang yang berprasangka buruk pada politik, saya akan bilang nggak semuanya buruk. Oke. Pada orang yang berprasangka baik pada politik, nggak semua baik, saya akan katakan. Artinya masing-masing ada kekecewaan sendiri-sendiri, ya kan? Dan masing-masing ada kegembiraan sendiri-sendiri. Mendapati bahwa politik nggak semuanya buruk kan artinya seneng kan? Ya kan? Bagi kita yang mengatakan bahwa nggak, politik adalah, saya sepakat. Saya suka sekali kalimat Onat barusan ini mungkin kelihatannya remeh ya. Bener, politik seharusnya jadi charity work. Iya. Dan saya dari kecil, dari dulu, saya suka politik dari kecil loh. Oke. Saya politik dari kecil loh.
bagi saya politik itu adalah cara kemuliaan tertinggi malah. Saya anggap politik itu mulia banget. Iya. Mulia banget. Sampai sekarang pun saya anggap politik itu mulia banget. Iya, karena memang Sehingga justru karena saking mulianya, kadang-kadang waktu saya di DPR nih, dan persepsi saya nggak berani berbisnis. Oke. Saya baru berbisnis setelah nggak jadi DPR. Oh. Setelah 2019 saya nggak jadi DPR, saya baru berani berbisnis. Sebelumnya saya nggak berani. Nggak berani saya ketemu Berarti kayak bisnis. charity work, right? Karena bagi saya politik charity work, bikin undang-undang yang baik, Iya. ya, bikin pemberdayaan, bikin pendidikan politik, dan saya menganggap bahwa harusnya seperti itu, dan saya masih kekeh seperti itu. Oke. Sekarang sudah mulai berbisnis karena saya nggak punya jabatan publik. Tapi banyak nggak orang kayak Ombud pada masa Ombud di situ? Saya mau kasih tahu ya, Oke. cukup banyak, Oke Om, gimana Om? cukup banyak. Cukup banyak ya yang Cuma menganggap nggak politik. menarik sebagai berita, Oh. nggak menarik. Nggak seksi ya? Saya punya teman anggota DPR berkali-kali nggak punya rumah, masih kontrak. oh wow. Oh ya? Ada. Oke. Saya mau kasih tahu. Nggak usah lah. Boleh, boleh. Kok nggak masih ada, kompak? masih ada, nggak kompak. Oke. Masih ada. Tapi tidak menarik sebagai bahan berita. Nggak Oke. menarik. Berapa sebagai persen? Saya persentase nggak tahu ya. Tidak mayoritas pastinya. Tapi kalaupun kaya jadi di politik karena gajinya besar juga di DPR, nggak salah juga jadi kaya. Iya. Nggak salah juga karena memang gaji dan fasilitasnya tinggi di DPR. Ya. Ya kalau DPR berapa kali periode miskin ya bego lah ya kira-kira gitu. Tapi menjadi kaya raya berlebihan, kalau kaya raya kaya biasa saja, kaya dalam pengertian normal, Iya. karena gajinya juga besar, fasilitasnya banyak, aku yakin 70% normal, wajar sebenarnya. Wajar. 70% itu wajar. Kayaknya kayak wajar. Oke. Menjadi anggota DPR itu, ya. Nah, kalau yang nggak punya rumah itu nggak wajar sebenarnya. Itu nggak wajar. Di bawah normal. Saking mungkin entah nggak tahu dia suci dalam tanda kutip atau bego nggak tahu. Tapi artinya wajar-wajar aja gitu. Ya, ya, 70% wajar-wajar aja. Kalau anggota DPR 2 periode 3 periode punya mobil mereknya F depannya, wajar dong. Iya. Mereknya A wajar dong, 2 periode 3 periode wajar dong. Ah tuh Avanza kan ya? Merek. Kalau F tuh Ferrara. Enggak, wajar dong ya. Dan itu enggak terpengaruh, tidak Ya. gitu. Jadi tapi itu enggak menarik sebagai bahan berita. Enggak menarik rupanya. Nggak seksi buat media enggak ya? gosip, enggak digosipin. Oke. Tapi ada ya? Saya punya teman di partai saya, Ya. pernah jadi menteri, rumahnya masih di gang tuh. Oke. Nah, Karena itu tuh dia berpikir tuh buat charity work. charity. Tapi kan emang harus seperti itu ya. Harusnya Harusnya. mayoritasnya gitu. Harusnya mayoritasnya gitu dong. Politik Harusnya buat kayak charity gitu. work. Harusnya kayak gitu. Tapi bagi 70%-nya, saya yakin 70% yang kaya secara wajar dari politik, Ya. mereka melakukan charity. Jadi digaji wajar dong, Ya. waktu mereka berpikir segala macam wajar. Setuju. Tapi mereka tidak mengambil keuntungan ekonomi dari itu. Oke. Mereka nggak ambil keuntungan. Jadi sebenarnya masih banyak melihat politik sebagai kerja-kerja sosial. Oke. Karena bagi saya orang politik itu yang membahagiakan harusnya ketika dapat power, bukan dapat money. Oke. Kekuasaan, bukan uang. Kalau Ya. mau uang ya bisnis aja. Iya. Gitu. Tahu nggak Kekuasaan. Mas Bud sebelum syuting nih kemarin Siap. ngobrol sama Onat. Onat tuh bilang, aku ngobrol kan, Mas Bud tuh mau nyalon nggak ya jadi presiden? Terus kata Onat, ya harusnya orang kayak Mas Bud jadi presiden sih. Oke. Why not? Kenapa? Gini, saya nggak pernah percaya sama orang yang cita-cita tetap tinggi jadi presiden. Kenapa? Karena ketika dia jadi presiden, dia menganggap itu udah tertinggi dan nggak melakukan apa-apa. Seorang manusia politik harus cita-citanya memperbaiki Indonesia. Oke. Jadi presiden hanya salah satu syarat. Berkuasa lah ya, supaya dia lebih efektif nih gunakan anggaran untuk hal-hal baik gitu ya. Iya. Ingat ya. Jadi kalau saya ngongso tidak, kalau ada tawaran, why not? Kalau Mas Bud jadi presiden, seandainya terpilih jadi presiden, 3 hal pertama yang Mas Bud lakukan apa? 3 hal yang pertama saya lakukan. oke. Ini what if ya? Iya. What if ya? Saya mau cerita pengalaman saya ketika ketemu presiden di Amerika Latin. Ya. Baru dilantik, dia melakukan beberapa hal. Satu, dia bikin dekret membagikan tanah bagi orang-orang Indian. Hari pertama jadi presiden, saya ngeliat betul di kantornya. Membagikan tanah, Orang-orang Indian dikembalikan tanah yang dirampas ratusan tahun lalu oleh penjajah Spanyol. itu yang akan Mas Bud lakukan. Saya pertama-tama akan berbicara mengenai reforma agraria. Reforma agraria. Untuk tanah, untuk sumber daya tanah bagi petani yang nggak banyak punya tanah. Dikasih tanah. Iya,
karena kesenjangan sosial kita dalam soal pembelian tanah tinggi banget. Tanahnya dari mana? Apa? Tanahnya? Sebenarnya sudah dimulai Pak Jokowi dengan namanya perhutanan sosial. Nggak diberikan sebagai hak milik, tapi bisa hak pakai 30 tahun. Jadi itu tanah negara diberikan hak pakai. Yang nggak terpakai ya. Kedua, Tapi ekspor tetap ya? Apa? Ekspor tetap. ekspor, impor nggak apa-apa, dagang biasa aja, pasar nggak apa-apa, mekanisme pasar. Kedua, mungkin saya berpikir tentang internet sebagai hak asasi. Internet sebagai hak asasi dan data sebagai hak asasi. Blockchain dan internet ya. Blockchain dan internet harus menjadi hak asasi. Ya. Kedua itu ya saya Maksudnya bayangkan. gimana tuh? Maksudnya ya apa namanya? Harus semuanya apa namanya? WiFi for free. Oh, wifi for free. WiFi for free. Yes. WiFi for Wah, free. langsung ya dia. WiFi for free. Ya. WiFi for free. Oke. Karena dengan itu dia bisa melakukan, orang bisa melakukan kegiatan apapun, kesehatan, pendidikan macam-macamnya, kebudayaan macam-macam. WiFi for free. Tapi karena saya nggak siap jadi presiden, saya bingung juga apalagi ya. Udah tuh, udah 2 loh. Udah 2, satu lagi. Petani dikasih Petani lahan. tanah ya, kemudian WiFi. Oh nih, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan rombak abis. Emang yang sekarang masih kurang? Apa Masih gitu? kurang revolusioner menghadapi kurang. zaman baru ini. Oke. Menghadapi zaman baru gini maksud saya. Teknologi ini, Ya. Onat sama Debbie sudah memungkinkan orang membuat kurikulum berdasarkan personal. Personal. Cara kamu belajar fisika dengan Debbie belajar fisika, setiap orang tuh beda. Ya. Beda. Soalnya bahkan gak belajar. Kalau saya malah nggak bisa belajar fisika Ya apa contoh? Iya. Saya kayak nggak kenakan lulus itu. Ekonomi lah atau apalah. Iya, iya, gitu iya. ya. Bahasa lah, kamu bahasa ya, komunikasi ya. Mungkin kurikulum harus dirombak, ini penting. Oke. Lebih Kurikulum spesifik penting atau banget. gimana? Apa? Gimana? Dirobahnya gimana? Dirombaknya saya ingin critical thinking, berpikir kritis itu harus menjadi mata pelajaran di setiap anak SD. Oke. Agama tetap ada dong? Apa? Pelajaran agama tetap Opsional. ada? Opsional, oke. Opsional dalam pengertian dan boleh kan silakan tidak harus belajar agama sesuai dengan agamanya. Oke. Boleh Oke. lintas agama? Boleh, misalnya Debbie Hindu mau belajar Buddha? aku pelajarannya agama Islam misalnya, why not? Why not? Boleh-boleh saja. Ya. Menurut saya belajar pelajaran agama tidak harus ini ada pelajaran agama Islam. Kamu Islam bukan? Jangan ditanya itu lagi. Enggak, saya Kristen tapi saya ingin belajar Islam misalnya. Why not? Gak Ya. ada masalah. Ya, 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 Jadi ya. kayak gitu ya, dalam pengertian itu ya. Artinya pelajaran agama dalam pengertian opsional, dalam pengertian opsional itu tidak harus wajib agama dipelajari pengaruh agamanya. Menurut saya bro, ya. Sejarah, Subjek pelajaran berarti dikurangin dong ya? iya, filsafat, sejarah, agama opsional. Filsafat itu critical thinking ya, tidak harus filsafat bicara Socrates, siapa juga, tidak harus. Critical thinking lah. Sama sejarah, Sejarah, filsafat, agama opsional, sama bahasa daerah. bahasa atau budaya? Budaya tapi menurut saya bahasa yang paling itu. Oke. Karena orang berbudaya itu dari bahasanya. Sebelum orang bikin tari-tarian, sebelum orang bikin rumah, sebelum orang bikin pakaian tradisional, Supaya nggak diambil ya? berbahasa. Bukan sedang diambil, berbahasa itu soal budaya, soal cara berpikir. Ketika kamu sering memakai bahasa Inggris, apalagi aksen sudah Inggris, sebenarnya cara berpikirmu sudah kayak orang Inggris. Nah kita ingin Indonesia Berarti ini, sekarang anak-anak udah Korea dong ya? saya khawatir gitu. Gak apa-apa, tapi artinya yang Jawa, kalau soal lagi informal ngomong Jawa aja deh. Gitu. Kamu bisa Jawa nggak? Iso siti-siti. Oh sini ya, orang apa-apa, kayak ngomong Jawa ya. Saya bisa bahasa daerah 2, Jawa sama Sunda ya. Bahasa daerah penting. Jadi dari filsafat, agama opsional, sejarah sama bahasa. Ya. Oke. Loh ini kan revolusi 4.0 Mas, kok tekniknya nggak ada. Menghadapi era kayak gini, kamu justru harus menghidupkan lagi budaya. Iya. Ya, filsafat harus hidupin lagi, pengamalan sejarah. Karena diferensiasinya di Iya, situ. nanti setelah itu ya matematika Make sense. sama Make komputer. Matematika dan komputer. Fisika, biologi malah justru nanti. Filsafat itu berpikir kritis, analytical critical thinking, Ya. Filsafat, sejarah, bahasa daerah, bahasa daerah. Indonesia ya pastinya. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia, Agama opsional. agama opsional, matematika dan komputer. Itu 6 tuh ya. Nah itu aja. 6 itu aja. Kenapa Udah sangat kok cukup. fisika, biologi enggak, Geografi kimia semua. enggak, geografi enggak?
Karena ini yang ke-6 ini membentuk cara berpikir. Cara berpikir kita dibentuk. Medsos harus jadi pelajaran nggak? Bagian dari komputer ya. Bagian dari komputer itu artinya komputer itu tidak harus bicara soal hardware Teknis, ya, hardware. termasuk juga teknologi informasi ya, oke. termasuk Ya. penggunaannya ya. Yes. Ya. 6 itu membentuk cara berpikir, cara merasa, mental kita, agama opsional untuk membuat kita bisa toleran, mengerti yang lain juga. Barulah nanti pada year keberapa baru spesifik fisika, biologi, kimia, pendalaman sejarah segala macam. Gitu. Tuh. Penting karena gini. Seperti saya katakan tadi ya, imajinasi anak muda itu lebih relevan untuk membentuk masa depan bangsa ketimbang pengalaman orang tua. Oke. Nah, pengalaman orang tua itu bisa dituangkan dalam sejarah. Oke. Sejarah kan pengalaman orang tua. Yes. Dan namanya sejarah itu jangan ngapal loh. Saya pernah ke Inggris ketemu teman saya orang Indonesia. Dia punya anak kelas 6 SD di Inggris. Dia kaget, Mas Budiman, pelajaran sejarah anak saya keren loh. Apa? Kan dia sekolah Inggris, sejarah Perang Dunia Kedua nih. Dapat tugas dari gurunya untuk bikin esai sejarah Oke. Perang Dunia Kedua. Tahu nggak? Kalian buat esai sejarah Perang Dunia Kedua dari kacamata anak-anak Jerman seusiamu. Waduh. Padahal kita tahu waktu Perang Dunia Kedua kan Jerman sama Inggris perang. Iya. Ya. Tapi si anak Inggris suruh bikin esai sejarah Perang Dunia Kedua dari kacamata kacamata. musuh. Dengan usianya di sama. Kamu usia berapa? 8 tahun atau 12 tahun. Ya udah, kamu lihat dari kacamata seorang gadis Jerman yang hidup di Jerman pada waktu dia perang dengan Inggris di Perang Dunia Kedua. Artinya apa? Suruh ngeliat peristiwa politik di masa lalu, peristiwa perang dari kacamata musuhnya. Itu sama aja kita disuruh ngeliat kacamata Belanda. Iya, why not? Seperti itu. Ya. Artinya Ya. gimana? Artinya kita ngeliat peristiwa sejarah itu bukan sesuatu heroisme, tapi itu humanisme. Bahwa musuh juga manusiawi, gitu. Musuh juga punya rasa takut. Bayangin. Menurut saya, ini agak sama dengan pelajaran agama opsional. Belajar agama sendiri mungkin di rumah, Ya. ngaji, atau sekolah minggu gitu ya. Tapi belajar agama sebagai sebuah pengetahuan untuk memahami agama orang lain supaya kita paham, dikasih pilihan, nggak wajib sih. Mau belajar agama sendiri di sekolah boleh, belajar agama orang lain boleh. Kalau agama sendiri kan di rumah, di sekolah oke. minggu. Tapi itu Ya. harus perjuangan sih, karena di era yang digital ini Harus, anak-anak nggak kita nggak bisa Iya. nunda lebih lama lagi deh. Kita akan menghadapi era VUCA, Ya. volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Volatile itu penuh gejolak, uncertain penuh nggak kepastian, kompleks itu ruwet, ambigu itu membingungkan. Nah, kita akan menghadapi era itu. VUCA nih sebentar lagi. Penuh gejolak, nggak pasti, ruwet dan bingungin. Karena perkembangan teknologi ya. Ya. Informasi banyak banget. Ini daripada kita makin ruwet deh, kita main games aja yuk. Yuk, ayo, kita ayo, main ayo. games Apa aja nih, yuk. ada games apa nih? Ada dong. Namanya This or That ya. This or Cuma that. pilih ini apa itu. Oke. Oke. Fahri Hamzah atau Rocky Gerung? Wah berat ya. Fahri Hamzah, Atau Rocky Gerung? dua-duanya teman debat yang menarik. Dua-duanya teman debat menarik. Cuma kalau dengan Fahri lebih banyak cocoknya, jadi gak seru. Oke. Kalau dengan Rocky lebih banyak nggak cocoknya, jadi seru. Jadi saya pilih yang seru aja, ke Rocky. Oke. Karena banyak nggak cocoknya. Kalau udah Fahri malah lebih banyak cocoknya, nggak seru malah. Oke nih, TikTok apa Instagram? Waduh. Dua-duanya saya nggak aktif, walaupun ada sih akunnya. Instagram, TikTok. Oke. Soekarno atau Gus Dur? Dua-duanya guru saya. Gak apa-apa saya beli alasan ya. Ya. Soekarno yang memberikan saya pemahaman pertama tentang politik saat usia saya 7 tahun. Oke. Gus Dur yang membebaskan saya dari penjara para melakukan perlawanan politik gara-gara Soekarno. Gus Dur yang membebaskan saya dari penjara. Ya. Soekarno yang membebaskan saya politik. Dua-duanya Soekarno Indonesia, Gus Dur demokrasi. Soekarno bicara tentang gelas, Gus Dur bicara tentang teh Ya. campur susunya. Ya.
Atau Prabowo deh. Enggak, terakhir. sebentar. Enggak, saya. Gue deh. Soekarno tentang gelas, Gus Dur tentang teh isinya. Ya. Gelas tanpa teh, mau saya apain? Teh tanpa gelas, berarti saya harus minum di lantai dong nanti. Mana-mana. Teh itu eksistensi. Oke. Gelas itu eksistensi nih. Ya. Oke. Teh itu esensi. Oke. Nggak ada esensi tanpa eksistensi. Waduh. Nggak ada hakikat tanpa wujud. Waduh. Filsafatnya gitu tuh. Ya. Soekarno ngurusin wujud, Gus Dur ngurusin hakikat. Oke. Nggak ada hakikat tanpa wujud. Harus ada wujud dulu sebelum ada hakikat. Harus ada Indonesia dulu sebelum ada demokrasi. Ya Soekarno deh. Tapi ini bukan, Harus ada Indonesia dulu baru ada tapi demokrasi kan? ini bukan karena jawaban aman ya? Enggak. Harus merdeka dulu Indonesia supaya bisa demokrasi. Betul. Tapi kita teka-teki ya tadi ya. Apa? Kita teka-teki ya. Jangan ini dua-duanya berat meaningful ya? Meaningful. Harus merdeka. Sebelum Indonesia demokratis harus merdeka dulu dong. Oke. Nomor 4 lebih. Nomor 4, 5 lah. 4. Pembenahan ekonomi rakyat dulu atau pembenahan sistem politik dulu? Pembenahan sistem politik. Tetap ya? Ya, dulu kita lawan Orde Baru dulu, baru kita bikin undang-undang desa kan. Oke. Desentralisasi tapi potensi separatisme atau sentralisme tapi kesatuan terjaga? Sentralisme tapi kesatuan terjaga. Widih. Cepat langsung ya. Itu surprise deh. Menghadapi sebuah kekuasaan sentralis yang kejam itu lebih mudah daripada menghadapi kerumunan-kerumunan yang saling berkelahi satu sama lain. Oke. Konflik vertikal itu lebih mudah ditangani daripada konflik horizontal. Nice. Mas Bud. Ya. Orang jahat banget di satu tempat itu lebih mudah, orang jahat banget kaya kuat di satu tempat itu lebih mudah kita kalahkan daripada orang dengan banyak Orang nafsu. jahat tanggung tapi Jahat tanggung tapi di banyak tempat. Iya benar. itu pengalaman tuh ya. Nggak, artinya gini, separatisme dalam pengertian konflik horizontal Yes, tuh yes, I dendamnya puluhan tahun deh. Iya. Konflik horizontal dendamnya puluhan tahun. Karena separatisme nggak mungkin tanpa konflik horizontal, Yes, right? right. Nggak mungkin kita pisah baik-baik ya, pisah negara ya. Ini kita udah mau tutup, kita nggak boleh berat lagi nih. Tapi saya bukan berarti saya menyetujui Sentralisasi. otoriter. Sentralisasi masih oke, kalau otoriter ya lain urusannya ya. Iya. Ya, sentralisme masih bisa diterima, bukan otoriter ya. Oh, terus pertanyaan penutup? Fine lah, cukup lah. Banyak ilmu. Dari Om Tio Pasukodewo kan ini? Nah, Oh, sebenarnya pertanyaan Bukan ya? Tadi Ardhito sekarang Tio Aku lagi. tahu pertanyaan penutup terakhir. apa? Ardhito atau Tio Pakusadewo? Ardhito atau tahu nggak kalau saya lagi merenung, hal yang paling saya suka adalah menjadi muda. Jadi menurut saya pengen milih Ardhito karena dengan menjadi muda kenaifan kita masih ada. Saya suka muda, saya suka menjadi muda. Jadi Ardhito bukan karena pas Tio jelek, enggak. Kesamaan Mas Tio Pakusadewo, Ardhito, sama Mas Budiman apa? Selain wajahnya mirip. Ya sama-sama ketangkep lah. Ya. Thank you, Mas Bud. Sama-sama pernah merasa di penjara. Oke. Siap.